Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlina, mahasiswi Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Adapun paparan mengenai asesmen kompetensi minimum dan implikasinya pada pembelajaran merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah problematika dan inovasi pendidikan dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsanah El Khuluko, MPD. Berikut paparannya. Selamat menyaksikan para sobat. Baik, berikut adalah pemaparan AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Selamat menyaksikan para sobat. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar pada literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum yang kita kenal AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kami petik dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi murid. Pengertian minimum untuk menunjukkan literasi membaca dan numerasi merupakan kompetensi yang setidak-tidaknya harus dimiliki untuk seseorang dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan. Konten yang diukur bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan. Istilah minimum juga memaknai bahwa konten yang diukur bukanlah seluruh konten pada kurikulum, namun konten yang esensial. Apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur dalam AKM? Pertama adalah konten. Kedua adalah proses kognitif. Dan ketiga adalah konteks. Berikut bagan yang akan menjelaskan rincian komponen AKM literasi membaca serta numerasi. Konten pada literasi membaca berisi teks informasi dan sastra. Dalam numerasi berisi aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Proses kognitif pada literasi membaca yakni menemukan, menginterpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Proses kognitif pada numerasi adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks literasi membaca yakni personal, sosial, budaya, dan saintifik. Begitu juga pada numerasi berisi konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik. Berikut adalah perbedaan soal UN dan AKM. Aspek
Format soal pada UN berisi pilihan ganda dan isian singkat. Adapun pada AKM berisi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Komposisi pada UN, soal pengetahuan sebanyak 40%, aplikasi 40%, penalaran 20%. Pada AKM, soal berisi pengetahuan 20%, aplikasi 50%, dan penalaran 30%. Konteks pada UN yakni 50% soal UN tidak menggunakan konteks. Pada AKM, semua soal diberikan konteks berupa personal, sosial budaya, saintifik. Aspek teks untuk stimulus soal pada UN ditemukan panjang 2-3 paragraf atau kurang lebih 100 kata dan sedikit ilustrasi. Hanya satu teks untuk menjawab satu soal. Pada AKM, panjang bergradasi sesuai kelas. Di kelas 11, panjang teks sampai 700 kata. Teks disertai ilustrasi dan infografis. Terdapat soal-soal yang memerlukan pemahaman multiteks. Format jawaban pada UN, semua jawaban tunggal. Pada AKM, disediakan soal dengan jawaban terbuka. Berikut bisa diperhatikan contoh perbedaan soal US dengan AKM literasi. Berikut silakan diperhatikan perbedaan soal US dengan AKM numerasi. Bagaimana stimulus soal AKM? Stimulus soal AKM berupa problematik, kekinian, inspiratif, dan tidak mengandung syarat PPPK. Stimulus soal AKM berpotensi untuk dikembangkan menjadi soal. Sesuai dengan kompetensi yang akan diukur, juga bisa digunakan untuk mengukur beragam proses kognitif. Serta stimulus soal AKM ditampilkan secara jelas. Jika stimulus berupa grafik dan teks. Berikut contoh stimulus soal AKM. Bisa diperhatikan contoh stimulus soal AKM berikutnya. Baik, kita lanjutkan dengan format soal atau bentuk soal AKM. Apa saja bentuk soal AKM? Bisa berupa pilihan ganda. Dalam pilihan ganda ini, murid hanya memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Bentuk soal AKM berikutnya adalah pilihan ganda kompleks. Dalam PG kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dan di dalam satu soal. Pilihan jawaban bisa berupa benar atau salah. Juga pilihan jawaban pada PG kompleks bisa berupa ya atau tidak. Bentuk soal AKM berikutnya adalah menjodohkan.
Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik yang lain yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Adapun bentuk soal AKM berupa isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Pada bentuk soal AKM yang berbentuk uraian dan kombinasi, murid dapat menjawab soal berupa kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Para sobat, apa implikasi AKM pada pembelajaran? Banyak ditemukan beberapa pertanyaan, antara lain, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid, bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Siapa peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan, yakni 1. Pada tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh Kemdikbud. 2. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh seluruh guru dan kepala satuan pendidikan. 3. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala satuan pendidikan diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap satuan pendidikan pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di satuan pendidikan tersebut. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran, sehingga satuan pendidikan dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Pertanyaan lain timbul, yakni mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Terima kasih para sobat. Sekian paparan ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.